Nah, jadi malam ini kita bicara soal eh, humanity future with AI ya, dan kita akan bicarakan beberapa kekhawatiran yang muncul, terutama dari saintis pemenang hadiah Nobel yang termasuk tim pencipta AI itu sendiri ya. Ini Jeffrey Hinton, dia akhirnya memenangkan hadiah Nobel ya. Cukup interesting ya karena Nobel yang dia menangkan itu Nobel Fisika begitu ya. Karena kan hadiah Nobel tuh untuk STEM ya. Eh Sebenarnya bukan untuk engineering ya, tapi saking eh, tidak bisa diabaikan perkembangan AI ya, dan dia mungkin udah mulai dari sejak tahun 90-an ya, karena backbone dari teknologinya itu neural networks dan sebagainya udah tersedia tahun 90-an. Hanya saja baru sekarang data itu sangat masif ya, sehingga bisa dituang ke mesin AI itu ya untuk melakukan komputasi dan membuat modelnya ya, yang sehingga bisa ngobrol dengan kita. Nah, sejak awal ya, ini artikel dari tahun 2023 di Wired ya, Hinton itu udah menyuarakan kekhawatiran banyak ya, terutama karena dia melihat masa depan AI ini banyak jebakan ininya ya, jebakan buruknya gitu ya untuk nasib manusia ya. Ini salah satu artikel yang cukup awal ya, karena tahun 2023 belum gitu lama waktu OpenAI itu launching ChatGPT. Hinton itu mulai bilang kekhawatirannya yang di awal adalah begitu AI itu bisa menjelaskan soal joke begitu ya, kenapa joke itu lucu padahal itu tampaknya semacam sensitivitas manusia yang bisa ya, karena kan joke itu selalu memainkan semacam punchline ya. Jadi ada setupnya dua kalimat, biasanya dua move yang polanya sama, terus ada punchline yang ketiga itu polanya berbeda, terus itu menghantam kesadaran kita, terus kita ketawa karena oh lucu begitu ya. Nah itu biasanya sih melibatkan kreativitas manusia yang bikin joke-joke itu ya, stand up comedian biasanya jagoan ya buat begituan, dan itu cukup sulit ya dipahami oleh mesin ya. Kalau Bapak Ibu penggemar serial Star Trek misalnya, yang The Next Generation itu ada robot positronik namanya Data gitu ya, dia proses berpikirnya sempurna tapi selalu nggak bisa memahami joke gitu ya. Lalu Hinton nih bilang, nah AI bisa menjelaskan kenapa joke itu lucu ya, jadi mengkhawatirkan. Lalu tapi kekhawatiran dia yang sesungguhnya adalah dia bilang perkembangan AI yang kita pikir 30 sampai 50 tahun ya, jangan-jangan jauh lebih cepat daripada yang kita kira, dan mungkin 5 sampai 20 tahun dari sekarang terus kita nggak siap ya terhadap implikasi-implikasinya begitu ya. Nah, ini kekhawatiran kedua ya yang diutarakan ini di apa teknologi review dari tahun 2023 juga ya. Dia bilang AI itu sebenarnya koneksinya eh, ratusan kali lebih banyak ya daripada otak manusia. Terus karena perkembangannya terus cepat ya, selain itu melatih model AI itu nggak mesti mulai dari kosongan gitu ya, dan ini kekhawatiran ini jadi kenyataan waktu China itu launching DeepSeek ya, karena DeepSeek itu kan bikin sahamnya Nvidia jatuh ya, sehingga kehilangan uang dalam sekejap sangat banyak ya. Sekarang sih udah naik lagi ya. Tapi problemnya adalah waktu itu waktu DeepSeek launching dia bilang ya, investasi kita untuk menghasilkan AI yang DeepSeek itu ya, yang apa ke keampuhannya itu tidak jauh atau tidak berbeda dari ChatGPT ya, hanya dengan ongkos yang sangat murah. Karena approach-nya tim DeepSeek itu adalah dia tidak mulai dari kosongan ya. Kalau kita mulai dari model otak AI yang kosong terus melatih dengan data dari seluruh internet, itu masif sekali ya investasi dan komputasinya. Tapi kalau mulai dari model yang udah dilatih itu ya, terus dilatih lagi tambahan begitu ya, itu jauh lebih rendah investasinya dan effortnya begitu ya, sehingga ini Hinton bilang ya ada few short learning ya, yaitu yang memakai neural networks ya udah pre-train, udah dilatih sebelumnya, terus dilatih lagi untuk kebutuhan yang khusus ya, hanya dengan contoh data-data yang jauh lebih sedikit ya, terus dia bisa
sama ampuhnya ya atau lebih ampuh karena dia ada tambahan untuk kebutuhan khusus itu begitu ya sehingga mungkin perkembangannya jauh lebih cepat lagi daripada yang kita sangka semula ya dan akibatnya juga implikasi-implikasi buruknya atau bahayanya mungkin di luar imajinasi kita karena kita mungkin memahaminya 2 tahun lalu aja ya misalnya tahun 2023 ini waktu artikel ini baru keluar ya kita main ChatGPT itu kita ketawa-ketawa ya. ChatGPT itu suruh menghitung tambah kurang kali yang gampang aja nggak bisa gitu ya. Tapi ChatGPT yang hari ini ya tahun 2025 kalau saya kasih ujian open book ya yang apa cukup menantang lah ya kalau di elektro gitu ya ada sistem yang secara matematika nggak stabil gitu ya. Terus misalnya di dalam ujian yang biasa itu disuruh stabilkan ya responsnya dibuat bagus ya itu harus memahami berbagai teori kontrol ya menerapkan kontrol PID gitu misalnya ya dengan hitungan matematika yang cukup apa runyam ya transfer function dan lain sebagainya. Nah, si AI itu bisa menghasilkan solusinya ya. Tentu kadang-kadang dia ngawur, halusinasi, salah gitu ya. Tapi selama kita bisa checking lagi ya, terus bilang, ini kamu salah nih sistem yang kamu bikin itu nggak stabil gitu ya. Terus AI-nya buru-buru minta maaf ya, Anda benar ya ini memang apa solusi saya salah karena apa ada roots apa akar persamaan dari transfer function sistemnya itu pas letaknya di nol sehingga dia rentan terhadap ketidakstabilan. Ini saya kasih lagi solusi yang baru. Terus solusi yang baru itu kalau kita coba simulasi ternyata benar gitu ya. Jadi apa kompleksitas matematika dari problem yang bisa diselesaikan AI ya sekarang jauh lebih tinggi ya dibanding 2 tahun yang lalu. Padahal baru 2 tahun perkembangannya ya. Gimana kalau 10 tahun ke depan gitu ya? Itu yang ditakutkan oleh orang-orang semacam Jeffrey Hinton itu ya sehingga tahun 2023 itu kan kalau Bapak Ibu ingat ada himbauan ya bahwa perkembangan AI itu lebih baik kita hentikan sebentar gitu ya karena kita nggak tahu implikasinya apa begitu ya. Tapi himbauannya semacam itu nggak jalan ya karena semua orang berusaha kejar setoran ya dan merasa bahwa kalau kita yang menjadi yang pertama launching produk yang apa menguasai pasar nanti kita akan jadi dominan di pasar terus nggak ada yang bisa ngalahin kita ya dan ChatGPT dan OpenAI kali yang punya ambisi yang semacam itu ya karena mereka memang butuh cash cow dengan cepat ya. Soalnya kan mereka bukan kayak Google ya. Kalau Google tuh punya Gemini ya, punya AI-nya sendiri, tapi nggak terdesak untuk menghasilkan uang dengan cepat ya. Karena sumber uangnya dia dari iklan sekarang ini dan masih cukup apa? Masih cukup menguntungkan sehingga dia tuh nggak buru-buru harus jualan dan banyak sekali services yang dari Google ya sebenarnya dia buka aja gitu gratis ya. Karena dia merasa bahwa sumbangan yang gratisan itu nggak merugikan dia ya, tapi malah membuka kemungkinan untuk berbagai apa aplikasi baru lagi yang lain yang nanti kalau dia apa putuskan untuk berbayar, nah tiba-tiba jadi sumber apa keuntungan yang lain ya kayak Waze kan kita pakai gratis ya. Android itu juga dilepas gratis oleh Google ya. YouTube practically masih gratis walaupun ada versi berbayarnya ya, mulai dimonetisasi begitu ya. Udah cukup lama juga. Jadi Google itu nggak terdesak ya. Tapi ChatGPT dan OpenAI terdesak ya untuk cepat-cepat bisa punya penghasilan ya karena kan dia investasinya jor-joran juga ya gila-gilaan bangun data centernya ya. Nanti kalau ternyata AI itu overhype banyak analis ekonomi itu meramalkan mungkin ChatGPT atau OpenAI itu bangkrut duluan gitu ya karena dia yang paling apa ambisius gitu ya. Nah ini kekhawatiran lain ya yang jadi kekhawatiran ini banyak muncul dari pemenang hadiah Nobelnya sendiri ya Jeffrey Hinton. Ini menyangkut dengan halusinasi ya. Bapak Ibu juga mungkin udah karena selama beberapa apa minggu ini di semester ini bergaul intim dengan AI ya. Mungkin mulai merasakan juga ya AI itu bisa halusinasi ya. Nggak tahu juga ya Bapak Ibu berusaha mendeteksi atau enggak ya seberapa AI itu bullshit atau enggak gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu apa offloading gitu aja ya apa
tugas berpikir kritisnya ke AI udah saya nggak mikir gitu ya, yang penting ngerjain tugas aja gitu ya. Ya mungkin juga nggak bisa nge-sense juga sih kalau AI-nya bullshit terus halusinasi gitu ya. Tapi buat yang expert terus mendalami hal-hal tertentu terus nanya sesuatu yang detail bisa dengan cepat menangkap bahwa nih AI-nya sebenarnya nggak, datanya salah terus dia bullshit gitu ya. Eh, Ya misalnya sebenarnya nggak usah expert banget kayak soal ujian open book saya itu kan nggak luar biasa sulit tapi menyulitkan buat mahasiswa yang harus ujian itu gitu ya. AI-nya aja masih bisa salah ya, masih bisa apa memposting coding untuk sistem yang nggak stabil gitu ya. Terus kalau di challenge dia salah kamu ini ya, kamu apa solusinya nggak stabil baru dia koreksi lagi gitu ya. Padahal waktu di awal dia kasih solusi udah sangat yakin gitu ya beserta seluruh penjelasan analisisnya gitu ya. Cuman kalau codingnya dijalanin, wih nggak stabil nih. Baru giliran saya yang kaget kok bego nih AI-nya gitu ya. Hancur banget gitu ya. Nah jadi apa kebiasaan halusinasi ini kata Jeffrey Hinton ya sebenarnya manusia juga melakukan ya. Karena dan menurut dia istilah yang cocok mungkin bukan halusinasi ya kan halusinasi itu kan artinya seolah-olah AI itu punya panca indera terus dengar-dengar suara atau penglihatan yang nggak ada gitu ya itu kan fenomenanya manusia ya tapi yang terjadi sebenarnya si AI-nya ngarang ya ngarang itu istilahnya bukan halusinasi sebenarnya tapi confabulations gitu ya. Apa kalau mahasiswa elektro bilangnya yapping ya asal ngomong aja gitu ya. Eh, tapi masalahnya ngomongnya yakin gitu ya. Nah jadi ini apa eh ngawur kayak gitu ya itu bukan bukan problem karena manusia juga melakukan ya terutama kalau terdesak gitu ya kalau harus ujian ya kita so yakin aja gitu misalnya ya, walaupun walaupun salah gitu misalnya ya atau ujian lisan daripada bengong gitu ya. Coba aja jawab ya. Jangan-jangan kalau bluffing nanti sebelah sono nggak tahu terus bisa juga gitu ya apa lolos gitu misalnya ya. Nah jadi ini problem manusia juga kalau manusia aja gitu terus AI-nya juga begitu ya mungkin kewajaran juga gitu ya katanya Jeffrey Hinton. Cuman yang mungkin membahayakan adalah kalau manusia nggak menyadari kalau AI ada penyakit itunya ya dan nggak bisa mendeteksi lagi ya kalau Bapak Ibu cuman apa eh pengguna yang average aja dari AI terus apa trustnya sangat tinggi terhadap AI mungkin jadi nggak terbiasa ya mendeteksi kalau AI-nya itu ngawur gitu. Nah, problem lain yang bisa muncul dengan masa depan dengan AI ya kita udah pernah lihat juga gambar ini ya sebelah kanan ini Tiananmen ini ya yang jadi ikonik gambar semacam ini itu di dalam sejarah China gitu ya karena ditangkap oleh jurnalis apa demonstran yang di Tiananmen itu dihajarnya pakai tank ya maksudnya di apa ditekan oleh pemerintah yang otoriter dan ini terus dilarang ya ke gambar yang ikonik semacam ini di China. Internet itu nggak bisa ya kalau nggak pakai VPN untuk ngelihat gambar-gambar yang terlarang di China ini termasuk yang ikonik. Sebelah kiri ini gambar ikonik yang menyangkut Indonesia ya. Ini tahun 98 waktu pemerintahan Soeharto itu kolaps ya. Terus ada foto ini yang jadi ikonik ya. Karena Soeharto menandatangani perjanjian ya dengan IMF yang cuman mau membantu Indonesia kalau pemerintahan itu berhasil dibersihkan dari korupsi dan sebagainya dan dananya dipakai untuk apa pembangunan ya. Terus ini kayak anak nakal dihukum gitu ya. Kebetulan si pihak dari IMF-nya kayak apa guru yang menghukum anak nakalnya terus pada postur fotonya jadi begini terus foto ini yang ikonik ya kalau di buku-buku sejarah dan lain sebagainya. Nah masalahnya zaman sekarang dengan AI bisa aja ada foto-foto ikonik yang kayak gini ya yang apa sebenarnya rekaan ya tapi terus karena punya apa semacam kemiripan tertentu jadinya sulit dibedakan ya antara yang asli sama yang enggak. Cuman di sini kebetulan AI-nya ini dari beberapa tahun yang lalu menggambar tangannya Donald Trump ini jarinya masih 6 ya. Jadi kita bisa tahu oh ini AI nih jari kalau jari manusia 6 atau 4 berarti ini AI karena data soal tangan kadang-kadang tangan tuh dilihat dari sudut yang berbeda itu
nggak gitu terlalu jelas ya sebenarnya harusnya tangan manusia itu berapa ya. At least AI yang bikin gambar ini belum bisa bedain tangan manusia itu kalau dilihat sebenarnya jari itu ada berapa terus mungkin buat dia jari yang tangan apa jarinya 6 itu juga masih semacam sesuatu yang masuk akal gitu ya. Jadi dia buat gambarnya semacam itu. Tapi AI yang makin ke sini makin mendetil ya dan terus bisa membuat film sehingga yang terancam itu bukan cuman mungkin gambar-gambar hoax yang secara politikal bisa membuat polarisasi dan ketidakstabilan politik ya, tapi juga real job ya, terutama di Hollywood bintang film itu jadi terancam sekarang ya karena kalau gitu wajah data-data bintang film itu aja diambil ya. Terus bikin film nggak usah bayar bintang filmnya ya, tapi kita bisa ya pakai apa figur-figur terkenal tertentu untuk main di film kita ya dan udah beredar ya banyak ya memenuhi internet ya. Michael Jackson ngutil barang di supermarket lah, apa Martin Luther King Jr. jadi rapper lah gitu ya. Jadi kalau apa Paus itu main gitar rock itu udah agak lama juga ya. Tapi Donald Trump itu termasuk yang gemar ya naruh-naruh gambar AI macam-macam ya, foto AI dia jadi paus ya waktu paus meninggal kemarin itu juga membuat kemarahan publik ya. Terus juga apa film apa Presiden Obama diringkus gitu ya, ditangkap ya oleh FBI gitu ya. Karena si Donald Trump kayaknya memang ada ketidaksukaan tertentu sama Obama ya. Obama dapat hadiah Nobel, dia merasa dirinya juga harusnya dapat Nobel perdamaian ya, tapi nggak dapet ya tahun ini gitu ya. Jadi macam-macam hal terus gambar-gambar itu beredar. Nah, bagaimana kalau generasi berikutnya itu nggak bisa ya membedakan sama sekali dan nggak punya sensitivitas itu ya. Harusnya mungkin wajarnya sih generasi berikutnya udah biasa dengan cepet tahu ini hoax dan lain sebagainya. Tapi kan kebodohan manusia itu tanpa batas ya. Bagaimana kalau apa ternyata yang terjadi sebaliknya terus kita saling membunuh karena diadu domba sama AI ya. Nasib yang semacam itu jadi tambah keras ya di zaman zaman sekarang ini gitu. Nah, ini mungkin kekhawatiran Jeffrey Hinton yang lebih serius ya. Karena dia bilang ya, AI itu benar-benar bisa membahayakan manusia tanpa AI-nya itu jadi seperti Tuhan Maha Tahu atau apa kecerdasannya sempurna begitu ya atau jadi apa super intelligence atau apa gitu ya. Itu udah bisa membahayakan manusia karena eh ada beberapa hal ya. Yang pertama kalau ada bad actors ya yang pakai AI-nya untuk keuntungan pribadi atau apa tujuan politik, tujuan ekonomi apapun ya. Nah begitu bad actorsnya ini nggak bisa dicegah ya penggunaan AI itu bisa sangat membahayakan ya. Tapi katakanlah semua orang niatnya baik ya, nggak ada bad actors. Cuman AI-nya itu dikasih kebebasan untuk membentuk eh, goal-goal atau tujuan tersendiri ya untuk mencapai goal yang lebih besar gitu ya. Misalnya apa AI-nya kalau dikasih tugas ya apa hilangkan kelaparan di negara berkembang dunia ketiga gitu ya. Oh iya, terus dia mulai berpikir kalau gitu cara yang gampang untuk menghilangkan ada sebagian dari populasi yang kelaparan ya kita ini aja kita punahkan aja separuh dari populasinya karena nanti makanannya jadi cukup buat semua gitu ya. Nah itu kan solusi-solusi kayak Thanos kayak gitu ya. Itu tuh jadi apa bisa rasional kesannya ya kalau AI-nya itu dikasih apa kebebasan untuk membentuk sub goalnya sendiri yang penting ultimate goalnya tercapai gitu. Jadi AI-nya nanti menghalalkan cara. Ya dan itu langsung bisa membahayakan manusia gitu ya karena nggak ada yang ngontrol lagi ya bagaimana AI itu mencapai tujuan besarnya dengan sub goal yang seperti apa gitu ya. Jadi itu aja udah mulai membahayakan, nggak usah AI-nya jadi maha dahsyat atau maha tahu gitu ya. Itu aja udah membahayakan ya sehingga perlu sangat kehati-hatian ya. Jeffrey Hinton selalu mendorong ya bahwa orang-orang yang mengembangkan AI, invest dan lain sebagainya juga memikirkan problem itu ya, bahaya-bahaya yang bisa muncul dan juga secara aktif meneliti ya dan mengembangkan solusi terhadap problem-problem yang semacam itu ya. Tapi apakah orang-orang mendengarkan ya kekhawatiran dia ya dan mencoba apa?
menghasilkan solusi juga atau semata-mata kita invest sebesar-besarnya supaya nanti untung sebesar-besarnya itu persoalan yang sulit ya. Karena apalagi kalau dia apa semacam public company yang dituntut ya menghasilkan keuntungan dengan cepat ya oleh pemegang sahamnya. Nah, itu makin makin bahaya lagi gitu ya. Tapi kita hidup di dalam era yang semacam itu, realitas semacam itu menjadi realitas kita nih sekarang ini gitu ya. Nah, ini eh kekhawatiran lain juga ya, ini munculnya bukan dari Hinton tapi ini cukup umum ya. Bapak Ibu kan juga udah menelusuri problem-problem banyak ya di question hunt, pertanyaan-pertanyaan soal gimana kalau AI dipakai di pengadilan untuk pemerintahan dan lain sebagainya ya, itu dampaknya nanti kalau diskriminasi dan sebagainya itu seperti apa gitu ya. Tapi di dalam apa aplikasi yang nggak terlalu dramatis ya, seperti misalnya dipakai oleh company untuk human resource, ini juga udah bisa menghasilkan problem ya. Karena kalau AI-nya memang dilatih dengan data yang apa diskriminatif ya dari masyarakat gitu ya, nanti AI-nya misalnya memilih siapa yang akan direkrut ya. Atau di dalam hal ini ya, di dalam berita ini tahun 2024 ya, AI itu dipakai oleh Amazon misalnya ya untuk memecat employee di gudang-gudangnya dia ya, istilahnya kalau di Amazon fulfillment center gitu ya dengan apa eh, kinerjanya atau data-datanya ya. Nah, masalahnya adalah begitu AI itu yang memutuskan siapa dipecat siapa enggak ya, apa dia diskriminatif atau enggak tuh masalahnya. Ya kalau datanya muncul dari semacam bias tertentu bahwa orang yang etnis tertentu itu pemalas gitu ya atau cenderung pendidikannya rendah, bodoh dan lain sebagainya gitu ya. Terus AI itu dengan apa policy yang diskriminatif memutuskan untuk kelompok etnik tertentu itu lebih baik itu yang dipecat gitu ya. Nah, itu jadi problem di masyarakat gitu ya sehingga kalau AI itu kita pakai ya untuk menghasilkan keputusan dan keputusannya kritis. Transparansi itu jadi penting ya. Kenapa AI sampai memutuskan semacam itu kalau manusia yang harusnya mengawal itu nggak bisa paham lagi logiknya AI gitu ya. Itu jadi agak bahaya ya karena nanti jadi black box. Terus kita jadi nggak tahu ya didorong AI kepada keputusan itu tuh kenapa. Terus kita nggak bisa ngerem ya. Kita nggak bisa challenge, kita nggak bisa apa anulir gitu ya keputusannya karena kita nggak tahu sih logikanya sebenarnya kenapa gitu ya. Sehingga makin penting ya untuk organisasi itu untuk membangun trust ya dan apa mengurangi fear begitu ya. Kalau orang itu takut di perusahaan itu karena s- apa dengan cepat bisa dipecat oleh algoritma ya yang dijalankan oleh HR, itu suasana masyarakat itu jadi sangat terganggu ya. Karena nanti banyak orang di PHK dan lain sebagainya terus nggak jelas kenapa gitu ya. Semata-mata karena company itu pingin apa cutting cost ya, memanfaatkan AI yang nggak transparan ya. Kenapa keputusannya yang penting digenjot aja angkanya harus sekian yang dipecat karena kita harus mengurangi cost kita sekian persen gitu misalnya ya. Nah itu jadi membahayakan ya. Dan problem-problem semacam itu harus ada kelompok manusia yang memang sensitif ya untuk nggak masuk terjun ke dalam problem-problem semacam itu tanpa tanpa bisa apa mencerna lagi ya seberapa bahaya dan seberapa merugikan hal-hal itu. Nah, tapi pemanfaatan data analitik sama AI ada juga yang positif ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kasus ini juga ya. Ini penelitian di Google namanya Project Aristotle ya. Ini artikelnya muncul di Harvard Business Review tahun 2023. Saintisnya, psikolognya yang melakukan riset ini namanya Amy Edmondson. Dia kerja di Harvard ya, psikolognya. Dia pertanyaannya adalah kenapa tim di Google itu ada yang sangat kinerjanya sangat tinggi ya, tapi ada yang apa yang biasa-biasa aja. Padahal orang yang masuk Google tuh hebat-hebat semua, apa GPA-nya tinggi-tinggi ya lulusan universitas-universitas hebat gitu ya. Harusnya kan semua hebat kali ya proyeknya. Tapi kan ternyata kalau Bapak Ibu udah kerja cukup lama di perusahaan juga akan merasakannya fenomenanya ya. Ada orang-orang yang ya sekolahnya hebat sih, IPK-nya tinggi sih, tapi ya kerja biasa-biasa aja ya.
Bahkan kalau di perusahaan yang bukan sekelas Google ya mungkin kalaupun kredensialnya hebat kerjanya payah gitu ya misalnya banyak juga kali ya. Nah tapi Google tuh pingin tahu karena dia punya datanya ya semua tim itu dia pingin tahu sebenarnya yang bikin tim itu jadi hebat tuh apa ya dengan melakukan data analytics begitu ya. Nah lalu terus si Edmondson ini juga menemukan paradoks-paradoks ya. Kok kayaknya tim-tim ya yang melaporkan apa banyak kesalahan ya. Itu kok kayaknya teamworknya lebih bagus gitu ya. Terus tapi tim-tim yang semacam itu catatan kesalahannya atau apa lebih banyak gitu ya. Misalnya kalau ada rumah sakit diteliti gitu ya. Rumah sakit di mana data-data kesalahan itu lebih banyak ternyata kinerjanya lebih bagus gitu ya. Karena itu kayak melawan akal sehat ya bukannya harusnya yang kesalahannya dikit itu kinerjanya lebih baik gitu ya timnya atau apa rumah sakit atau perusahaan atau apa gitu ya. Ternyata enggak, ternyata kebalikannya. Tapi kenapa begitu secara psikologis ya? Si Edmondson itu menemukan tim-tim yang kerjanya bagus ya pada akhirnya adalah tim yang punya psychological safety. Nah, psychological safety ini menghasilkan culture ya di timnya itu sehingga kita tuh nggak takut membicarakan kesalahan, kegagalan ya, karena kita tuh tahu nggak bakal dipersalahkan. Ya kalau kita melaporkan kegagalan gitu nggak kita jadi kambing hitamnya atau semata-mata karena kita melaporkan ya. Tapi semua orang culture-nya di perusahaan atau di tim itu tahu kalau ada kesalahan, ini kesempatan untuk kita memperbaiki. Karena kalau nggak ada catatannya atau orang nggak bisa membicarakan dengan bebas gitu ya, eh, kalau melaporkan kesalahan atau kegagalan malah dimarahin gitu ya, ya itu habis nanti timnya karena nggak ada psychological safety terus nggak bisa ya berproses menjadi lebih baik timnya karena belajar dari kesalahan-kesalahan itu ya. Padahal kalau kerjaan kita inovatif kan salah gagal itu normal gitu ya karena ini baru pertama kali di seluruh dunia ada yang nyoba kayak gini ya kalau percobaan pertama gagal itu mah biasa aja gitu yang penting kan kita ada lessons learned-nya terus jadi lebih baik ya. Nah, culture semacam itu tuh perlu dibentuk dan nggak begitu mudah ya. Jadi terutama yang jadi bos-bos harus ada listening, acknowledgement ya. Failure itu harus destigmatisasi ya. Jangan jangan malah dibenci ya orang yang membicarakan kegagalan atau ini ya dianggap mengganggu kamu gitu ya. Nggak usah ya kamu ngomong lagi kalau di meeting ini ya karena kamu cuma bicarain yang jelek-jelek loh. Kan kita mau maju bersama gitu ya kalau ada keterbukaan semacam itu ya. Bahkan pemimpin-pemimpinnya berani mengakui ya kalau dia ada kesalahan terus berusaha belajar dari situ terus maju gitu ya. Nah itu tim-timnya jauh lebih keren-keren gitu ya. Dan kesimpulan semacam itu tuh didapat dari apa penelitian yang memanfaatkan data analytics ya. Jadi nggak semata-mata buruk ya perkembangan apa AI dan data analytics itu mengancam dengan bias dan seterusnya. Ada yang secara positif bisa juga ya menghasilkan insights-insights yang bagus ya di dalam hal ini studi apa psikologi tim yang semacam ini gitu ya. Nah, problem lain yang menjadi ketakutan kita adalah AI kalau dipakai untuk perang. Ya karena perang itu kan ya ganas ya. Sebelum Perang Dunia Kedua bahkan perang nggak ada etikanya kali. Hajar aja semua gitu ya, wanita, anak-anak habisi gitu ya. Nah, setelah zaman Perang Dunia Kedua, karena tiba-tiba manusia itu tercelik matanya ya, betapa kekejaman perang itu bisa sangat tidak manusiawi ya, sehingga kita mengembangkan etika perang ya. Jadi perang itu juga ada etikanya, nggak boleh hantam kromo ya, bumi hangus gitu aja ya. Melainkan misalnya orang sipil tuh nggak boleh ya diperangi, dia nggak pegang senjata, dia bukan tentara ya, dia nggak boleh dibunuh gitu aja. Bahkan tentara kalau udah menyerah meletakkan senjata, dia harus diperlakukan kayak orang sipil ya, nggak boleh tiba-tiba dibantai gitu aja juga gitu ya. Makanya perang-perang yang apa menghantam rumah sakit, menghantam pemukiman ya, orang sipil yang tanpa apa eh, dibunuh begitu aja ya, tanpa justifikasi apa-apa gitu ya, itu nggak boleh, itu melanggar etika perang dan kalau terbukti nanti apa yang melakukan peperangan semacam itu bisa jadi penjahat perangnya ya. Dalam hal ini kayak perang Israel sama Palestina kan Netanyahu itu udah di declare juga ya sebagai penjahat perang. Masalahnya adalah di dalam perang itu yang sulit ya adalah kalau yang satu udah serang yang lain tuh eskalasi karena merasa nggak punya pilihan. Kalau dia nggak eskalasi nanti dia
akan terus kena bully ya dan nanti akan dihabisi begitu ya. Makanya kalau ada serangan ya, Rusia nyerang Ukraine, Ukraine tuh nggak boleh terkesan diam ya, seberapapun ininya ya, seberapapun berhasil atau nggak berhasil dia harus balas gitu ya. Kemarin juga Israel nyerang Iran, Iran juga harus berpretensi melakukan serangan ya, walaupun mungkin nggak ada yang kena sasaran atau apa, dia harus tembak ya rudalnya dia ya. Nah, jadi problem eskalasi itu ya problem yang sangat sangat apa eh, kerap terjadi ya di dalam situasi peperangan, nyaris nggak bisa dihindari. Masalahnya kalau kita pegang senjata nuklir, begitu eskalasi kita habis. Ya itu kan masalahnya gitu ya. Nah, sehingga ada artikel ini ya di apa Bloomberg ya, ini artikelnya tahun 2024 mengusulkan ya, jangan-jangan di dalam kasus-kasus yang sangat khusus AI itu bisa mencegah eskalasi perang ya, karena AI bisa dipakai juga untuk membaca pola ya, dan kalau memang nggak butuh serangan ya atau semacam false alarm ya, itu kan film-film Hollywood banyak juga ya yang orang pengen memicu perang dunia dengan cara menghantam ini ya, ada konspirasi teori atau apa gitu ya. Tapi kalau itu terdeteksi oleh AI, kasus-kasus semacam itu bahwa ini bukan serangan, terus eskalasi itu bisa ditunda ya, jangan-jangan keamanan itu ya atau perdamaian itu bisa lebih dijaga ya. Sehingga AI-nya kalau digunakan dengan cara yang demikian bisa menjadi penjaga keamanan daripada menjadi senjata pemusnah gitu ya. Nah, tapi ini juga semacam ide yang ditawarkan. Pada kenyataannya sekarang orang membangun drone ya, pesawat tak berawak yang pakai AI untuk peperangan gitu ya. Jadi seberapa bisa ya manusia itu me- mencegah ya ambisinya untuk membunuh dan menghancurkan pihak yang dianggap lawan begitu ya, terus memakai teknologi yang paling canggih untuk melakukan itu ya. Bagaimana kita bisa menguasai impuls-impuls semacam itu supaya kita nggak tiba-tiba apa menghancurkan peradaban kita sendiri gitu ya, itu menjadi semacam dilema besar ya. Dan Perang Dunia Satu dan Perang Dunia Dua tampaknya tidak cukup ya untuk kita belajar, sehingga itu memang mengkhawatirkan ya, apalagi kalau semacam jargon kita adalah kalau kita pingin damai kita harus bersedia perang. Pasalnya perang sebatas apa yang sampai tidak menghancurkan seluruh umat manusia begitu aja ya. Jangan-jangan kemanusiaan kita kurang wisdomnya ya untuk melakukan itu. Bahkan AI itu juga jangan-jangan nggak sanggup ya mencegah kebodohan manusia yang semacam itu gitu. Nah, jadi ini berbagai persoalan yang sebenarnya cukup serius ya. Tinggal generasi kita atau generasi Bapak Ibu ya. Mungkin bukan saya ya, karena sebentar lagi saya juga generasinya lewat gitu ya. Apakah kita sanggup ya menyelesaikan problem-problem sulit ini gitu. Nah, ini mungkin problem yang lebih kurang ekstrim ya. Ini paper yang lebih up to date juga dari Oktober 2024 ya. Pertanyaannya adalah, kalau semua orang sekarang hype ya, euforia terhadap AI, sebenarnya AI itu seberapa sih meningkatkan produktivitas atau seberapa sih lebih bagus performanya dibanding manusia gitu ya. Kan Kasparov itu waktu dikalahin sama Deep Blue masih optimis ya, bilang bahwa harusnya manusia bersama AI bekerja sama sehingga bisa lebih lebih bagus gitu ya. Nah, ini ada penelitian terbit di Nature Human Behavior ya. Di sini melakukan analisisnya terhadap kalau human sama AI dikombinasi apakah lebih bagus atau lebih buruk performanya ya. Ternyata ditemukannya eh, kombinasi ini ya, manusia sama AI lebih buruk daripada best of humans ya. Tentu ini maksudnya best of humans kali expertnya ya di bidang itu ya selalu lebih baik, atau kombinasi ini significantly lebih buruk ya, atau dibanding AI sendiri juga lebih buruk gitu ya. Jadi tampaknya kalau manusianya mediocre ya, manusia kurang gitu ahli, dikasih AI selalu kalah sama expert ya. Tapi humannya karena dia kurang ahli terus dia pakai AI mungkin tetap lebih kalah dibanding AI sendiri, karena kalau AI sendiri nggak direcokin sama manusia yang kurang ahli itu dia tetap lebih bagus ya performanya ya. Nah, jadi kenyataan semacam ini tuh memaksa kita untuk berpikir kalau kita mau pakai AI di perusahaan untuk project kita atau apa ya,
Terus kita mungkin selalu dari berbagai diskusi tentang dilema AI ya, Bapak Ibu, tendensinya juga di question hunt ya, itu selalu bilang bahwa tetap kita butuh manusia nih. Nah, tapi begitu dikombin antara manusia sama AI ya, ternyata pada kebanyakan kasus manusia sama AI itu lebih buruk dari apa manusia saja yang expert ya, atau lebih buruk dari AI saja gitu ya. Tentu ini juga mix ya antara kabar baik sama kabar buruk ya. Kalau gitu ya expert tentu tetap tidak bisa dikesampingkan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar sekarang harus jadi expert terpaksa. Karena kalau Bapak Ibu cuma jadi mediocre gitu aja ya disandingkan sama AI kalah gitu ya, ya udah Bapak Ibu yang akan tersingkir ya di dalam apa job market yang ada AI-nya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu jadi expert ya, mungkin Bapak Ibu yang bertahan, yang survive gitu ya. Jadi nggak ada pilihan nih untuk belajar apa asal bisa aja atau mau jadi expert ya. Zaman sekarang terpaksa harus jadi expert ya. Dan ini juga semacam menghasilkan problema tersendiri ya buat mungkin siswa yang bentar lagi lulus ya. Karena eksistensi AI ini ya nanti kan sebenarnya yang terancam juga adalah profesi-profesi yang sebenarnya semacam cerminan intelektualitas ya kalau di masa yang lalu kayak pengacara gitu ya. Lawyer kan harus pinter ya. Terus apa konsultan gitu ya. Oh dia harus banyak pengalamannya ya lihat di perusahaan dan lain sebagainya itu kan yang digaji besar ya. Nah permasalahannya adalah tadinya kalau nggak ada AI, kita tim konsultan itu tetap butuh ya orang-orang yang ngerjain second layernya ya, ngumpulin data lah, apa, rapihin dokumen lah, apa gitu ya. Tetap butuh orang-orang kayak gitu. Begitu ada AI, yang tenaga yang nggak punya pengalaman, nggak punya senioritas, kagak expert bisa dibuang, ganti aja sama AI gitu ya. Padahal apa generasi yang baru lulus kan susah ya, baru lulus namanya juga ya, mana bisa punya pengalaman. Nanti yang menguasai job market akhirnya cuman konsultan, lawyer atau ahli yang berpengalaman, sisanya diganti AI semua karena mungkin perusahaan bakal cutting cost gitu misalnya ya. Jadi itu nggak menguntungkan tuh. Jadi pilihannya gimana ya untuk apa desakan yang semacam itu ya Bapak Ibu terpaksa jadi expert dengan berusaha lebih cepat jadi expert gitu ya. Bukan makan pengalaman yang apa dengan lessons learned yang lambat seperti di masa lalu yang tanpa AI, tapi dengan dipersenjatai AI, Bapak Ibu harus jadi expert lebih cepat daripada generasi yang lalu supaya nggak tersingkir begitu aja di job market. Ya karena kalau nggak di job market akan dikuasai senior-senior yang memang secara pengalaman udah apa makan asam garam ya terus dia memang udah banyak taunya dan selalu tetap lebih tajam daripada AI begitu ya. Nah, ini jadi dilema tersendiri nih buat Bapak Ibu ya. Mungkin terpaksa jadi PR Bapak Ibu sebelum lulus dan semacam awareness juga ya pas sudah lulus apa perjuangan kita tetap seperti itu ya. Nah, terus di artikel ini mungkin ada juga Bapak Ibu bisa lihat artikelnya ini karena open access ya bisa dibaca dengan bebas. Kalau butuh lebih detail bisa baca lagi ya. Tapi ada jenis-jenis pekerjaan yang mungkin efektivitasnya antara manusia sama AI itu bisa ada perbedaan ya. Misalnya kalau soal decision making dan lain sebagainya ya, performance loss antara kombinasi human AI ini dibandingkan AI saja atau expert saja, mungkin performance-nya loss-nya lebih lebih kecil ya. Sedangkan kalau yang untuk creating content ya karena generative AI itu cepat sekali ya misalnya menghasilkan bikin lagu gitu ya, bikin gambar, bikin film gitu ya. Itu kali lebih lebih ini ya, lebih apa lebih mengancam ya terhadap apa eh, performa manusia saja yang begitu aja. Dia bisa sih bikin lagu yang bagus ya, tapi dia lambat gitu misalnya dan dari 10 lagu yang dihasilkan mungkin satu yang bagus. AI ngasilin 100 saja dalam beberapa apa menit gitu ya. Dan mungkin dari 100 ada 10 yang bagus gitu misalnya ya. Jadi apa ada kesulitan tersendiri bersaing sama AI di masa depan. Karena seolah-olah jadi kayak gini. Kalau di zaman dulu belum ada traktor gitu ya.
Terus di ladang atau di sawah, tentu ada orang yang kuat ototnya, ada orang yang lemah, terus orang yang kuat itu lebih perform ya, lebih disukai sebagai tenaga kerja dibanding orang yang apa nggak atletis dan lain sebagainya. Tapi begitu ada traktor nggak relevan. Ya kamu mau jadi atlet sehebat apa atau kamu lemah semacam apa ya? Kalau kamu bisa nyetir traktor ya traktor yang bakal performanya jauh lebih tinggi begitu ya. Jadi kayak semacam kalau AI itu udah jauh lebih pinter daripada kebanyakan manusia ya, yang average gitu ya, even yang juga agak berpengalaman AI ada yang lebih pinter, cuman yang expertnya expert banget gitu ya masih bisa ngalahin AI. Maka apa kayak manusia lawan traktor itu tadi ya, realitas kita di kerjaan ya akhirnya tetap ada kerjaan-kerjaan tertentu demi efisiensi kita pakainya traktor. Nggak ada lagi yang pakai tangan kosong ya, gali tanah gitu ya karena ya dia nggak bakal menang sama sama traktor gitu ya. Nah ini paper ini mungkin bisa jadi sangat penting ya. Terutama AI-nya jadi berkembang dalam 5 sampai 10 tahun ke depan ini jadi lebih ampuh ya. Terus kita terpaksa shifting ya seluruh kebiasaan-kebiasaan job market kita atau di perusahaan kita itu ya, menyesuaikan diri sama kondisi yang nyata di lapangan aplikasi AI seperti apa. Nah ini artikel lain ya. Ini masih hangat ya dari Oktober 2025 munculnya di Harvard Business Review ya. Banyak yang analis ekonom itu ya yang mendeteksi ya bahwa AI yang sekarang ini sebenarnya bubble, bukan boom ya. Artinya semua orang investasi ke AI, tapi eh, ada risiko bahwa bubble-nya ini pecah nih. Dan kejadian semacam ini udah pernah terjadi ya di dalam seluruh revolusi industri kita kan kita udah era industri 4.0 ya. Jadi sebelum-sebelumnya udah banyak ya kasus kayak gini. Terutama yang paling dekat dengan kita adalah internet boom dan bubble ya tahun 2000-an. Ya, jadi pada waktu itu ini ya yang poin pertama di artikel ini semua perusahaan itu di Silicon Valley itu invest gede-gedean ya membangun infrastruktur fiber optik. Karena semua orang bilang bahwa internet itu masa depan umat manusia adalah internet dan internet itu akan menghasilkan keuntungan sangat besar, semua orang investasi di situ. Dan mereka nggak salah ya waktu bilang internet itu akan apa efeknya besar sekali, tapi masalahnya adalah efeknya nggak secepat itu. Ya, jadi begitu efeknya nggak secepat itu, semua orang pompa uang ke sana dan mengharapkan keuntungan sangat cepat, banyak yang bangkrut akhirnya, gitu ya. Nah, banyak yang bilang bahwa AI sekarang ini juga kayak gini, gitu ya. Semua orang terlalu optimis, semua orang euforia, pompa uang ke situ, nanti ada yang bangkrut. Dan mungkin yang diramalkan bangkrut itu ChatGPT sama OpenAI ya. Tapi kan mereka juga udah lihat kasus-kasus historical juga ya. Kalau mereka cukup cerdas untuk menavigasi itu ya mungkin bisa selamat ya. Karena ada yang selamat dari internet bubble itu, yaitu adalah Amazon. Ya, tapi Amazon ini juga kalau ekonomi yang kritis bilang ya Amazon kan cuma satu ya, yang gugur juga banyak ya, yang kayak Amazon itu yang berusaha kayak Amazon, yang gugur banyak. Ya, nah tapi ada yang survive yaitu Amazon ya. Terus sekarang jadi untung dan sekarang jadi termasuk big tech juga ya bersama perusahaan-perusahaan besar teknologi lainnya. Nah, apa yang dilakukan Amazon ya itu lessons learned-nya, pembelajarannya adalah Amazon itu nggak secara umum bilang secara abstrak bahwa internet itu hebat dan sebagainya ya, melainkan internetnya dipakai secara intensional untuk menjadi tulang punggung bisnisnya. Ya, jadi platform buat e-commerce dan lain sebagainya ya. Jadi bukan apa internet yang kosongan gitu, tapi internet yang menikah sangat intim dengan proses bisnisnya dia gitu ya. Nah, sehingga kalau kita memikirkan AI ya, ini poin yang ketiga ini ya katanya artikel ini, kita juga harus berpikirnya kayak gitu ya. AI itu harus benar-benar embedded ke bisnis kita ya sehingga bisa dengan cepat apa menjadi keuntungan ya. Tapi juga kita nggak gila-gilaan ngepush ya dengan investasi yang membabi buta ya karena eskalasinya itu harus gradual begitu ya. Jadi misalnya ini contoh yang dibilang itu Walmart. Walmart itu kan sebenarnya ya supermarket lah. Dia nggak sangat high tech gitu ya. Tapi dia mulai pakai AI untuk inventory karena dia mau tahu ya stok dia
itu kan gudang ya, gudang kan makan cost juga ya. Dia nggak mau kelebihan stok karena itu kan biaya ya. Jadi kalau dia bisa ngurangin kelebihan stok ya dengan cara bisa memprediksi demand pasar ya. Jadi maunya barang masuk langsung laku, cepet jadi uang gitu ya. Eh, Cair ya sehingga cash flow-nya bagus. Kalau dia bisa motong kelebihan stok 35% aja pakai AI, dia udah untung besar. Gitu ya, karena ini kan gajah ya Walmart itu ya, volumenya tinggi sekali ya. Terus kalau AI-nya akurasinya dia bisa boosting 15% aja, ini kayaknya angka-angka yang kecil-kecil aja gitu ya. Tapi AI-nya dipakai secara konkret ya terhadap bisnis prosesnya dia, dan ini menghasilkan keuntungan-keuntungan real gitu ya. Walaupun mungkin AI-nya ya yang dipakai mungkin sih biasa-biasa aja ya. Mungkin nggak terlalu beda jauh lah dari teknik-teknik yang Bapak Ibu bisa pakai ya. Cuman mungkin ini persoalannya adalah real time analysis ya. Jadi ada data stoknya dibentuk sedemikian rupa sehingga gampang diakses, lalu dengan cepat bisa menghasilkan analisis yang bergerak setiap hari ya, dengan cepat mengupdate sehingga bisa decision making dengan cepat juga ya, motong stok atau tambah ya karena demand meningkat terus terdeteksi sama alat prediksinya dan sebagainya gitu ya. Itu kan pakai teknik-teknik yang sebenarnya nggak sangat sulit, tapi harus real time dan harus adaptif ya supaya bisa menghasilkan keuntungan ya. Nggak boleh sangat lambat, telat ambil keputusannya ya. Harus just in time ya. Kalaupun nggak real time tapi delaynya sedikit ya. Nah kalau hal-hal itu bisa dilakukan dengan cukup efektif ya untung ya bisnisnya ya. Terus dari make AI-nya kecil-kecilan nanti bisa dieskalasi ya. Jadi ini temuan dari MIT ya, katanya sebenarnya productivity gain dari AI itu elusif ya. Bisa menipu ya. Kita cuman kena hype-nya doang ya. Semua demam AI gitu ya. Dan semua universitas juga berusaha ngomong-ngomong AI gitu ya. Tapi sebenarnya gainnya bisa bisa blunder gitu ya. Kalau aplikasinya nggak dipikirin baik-baik. Yang penting adalah nyobain AI embedded terhadap workflow sama bisnis prosesnya ya. Terus coba lihat, coba pivot. Kalau untung baru eskalasi pelan-pelan. Gitu ya. Jadi jangan bombastis gitu ya. Karena kemungkinan besar AI yang sekarang ini juga menghasilkan bubble yang sama ya kayak waktu zaman internet atau waktu zaman listrik itu ditemukan ya sama tuh. Ada bubble juga ya, atau kereta api ya. Kereta api itu termasuk teknologi pertama yang menghasilkan perubahan besar terhadap kemanusiaan gitu ya, tapi banyak perusahaan juga bangkrut karena investasi gede-gedean untuk rel kereta api itu ya. Kayak zaman sekarang kan di Indonesia diskusinya juga gitu ya. Beli WUS, nggak sanggup bayar utang. Sekarang siapa yang harus bayar ya? APBN atau Danantara gitu ya. Itu sama tuh dilemanya. Tapi kan banyak juga yang suka naik WUS ya. Cuman ya memang investasinya gimana ya. Terus kalau udah persoalan bayar utang nggak sanggup karena harga tiket nggak bisa buat nutup ya, cost buat operasional, lantas siapa yang harus bangkrut gitu. Ya jadi dilemanya itu di setiap fase perkembangan teknologi sebenarnya kita alami gitu ya. Cuman mungkin kita belajarnya tetap kurang pinter aja dari sejarah gitu. Ya. Nah jadi ini ada beberapa pertanyaan sulit ya yang menjadi PR kita, PR generasinya Bapak Ibu ya, eh terkait dengan efek-efek AI di masyarakat ya, polarisasi, bias, diskriminasi, bad actors itu gimana ya menavigasinya atau meminimalkannya ya. Terus di dalam situasi peperangan zaman sekarang gimana memakai AI untuk perdamaian ya. Dan ada usulan-usulan bukan nggak ada sama sekali ya. Bagaimana meningkatkan ya usulan-usulan AI untuk perdamaian daripada simply untuk senjata perang gitu ya. Lalu AI juga udah teridentifikasi meningkatkan individualisme ya. Jadi orang ngobrol sama AI aja ya, nggak mau ngobrol sama manusia dan sebagainya. Apakah AI itu bisa ya ada potensi dipakai untuk justru memperdalam ya relasi manusia ya? Karena kebahagiaan itu munculnya relasional ya. Manusia kan makhluk sosial ya tetap ya. Kalau cuman jadi individualisme gitu aja ya, ya ada kemungkinan masyarakat generasi berikutnya lebih depresi, lebih nggak happy dan seterusnya gitu ya. Lalu terus kalau AI-nya cuman membakar semacam kerakusan untuk keuntungan finansial cepat dan lain sebagainya, bagaimana dengan perkembangan kemanusiaan yang lebih flourishing begitu ya, lebih bermakna gitu ya untuk kehidupan daripada cuman kejar uang cepat dan seterusnya gitu ya. Nah, ini problem-problem yang
semuanya nggak gampang dijawab ya, harus menjadi PR kita ya. Terus kalau Bapak Ibu beragama, eh, apakah kita itu sebenarnya juga udah ketinggalan zaman ya? Nggak ngomong apa-apa ya, cuman ngomong-ngomong soal surga neraka gitu aja ya. Padahal surga neraka kita sekarang ada di dunia ini karena AI begitu ya. Terus gimana ya? Jangan-jangan tetap ada wisdom dari keagamaan ya, atau ada semacam ini ya, suara-suara profetik ya, yang sebenarnya memberikan tuntunan untuk bahkan di era AI ini bagaimana kita harus hidup begitu ya. Nah, tapi apa kelompok agama itu punya kepekaan tertentu ya, terhadap problematikanya, terus bisa membaca karya Tuhan di masyarakat kita sekarang bunyinya seperti apa, terus menyuarakan itu gitu ya. Kalau kalau kelompok agama itu cuman memandang, oh ya dasar ya teknologi itu jahat ya, itu apa, eh the beast ya, itu apa yang di akhir zaman akan muncul ya dan menghasilkan kerusakan begitu ya. Jadi kalau semata-mata labeling kejahatan gitu terus nggak ada orang yang bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih produktif ya. Ya either nanti kelompok keagamannya tersingkir karena nggak relevan lagi ya, tergerus zaman ya. Ya, dan apa, masyarakat teknologinya yang nggak mendengarkan wisdom dari kelompok agama itu yang punah juga ya karena menghancurkan diri ya dengan teknologi yang dipakainya sendiri begitu ya. Jadi ini sebenarnya persoalan apa, urgent juga ya. Cuman mungkin jarang juga orang yang memikirkannya. Lalu yang ketiga ini yang problem-problem ekonomi ya. Kalau kita mau embedding ya, AI ke dalam proses ekonomi kita secara rasional ya, nggak overhype ya, nggak over ambitious ya. Gimana caranya begitu ya, yang benar-benar produktif menghasilkan keuntungan, eh, juga di dalam misalnya proses pendidikan kita ya, yang Bapak Ibu eksperimen ini sepanjang setengah semester ini ya, nanti eksperimen lagi sampai akhir semester ya. Dan Bapak Ibu yang belum ngisi feedback boleh ngisi ya. Terus kalau Bapak Ibu menyesal ya terhadap apa feedback yang udah diisi itu, terus berubah pendapat ya, boleh aja nulis di forum ya, posting bilang saya tadinya berpendapat AI itu baik ya, sekarang saya berubah pendapat ya setelah 1 semester belajar AI atau apa ya, boleh aja posting bebas ya. Nah, jadi itu pertanyaan-pertanyaan sulit kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu di dalam perenungan hidup Bapak Ibu nanti bisa menghasilkan solusi-solusi juga ya. Kita sampai di sini. Ada pertanyaan atau komentar dari Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita sampai di sini. Berarti saya tunggu questionnya dari Bapak Ibu. Semoga juga apa, menghasilkan apa, insight-insight tertentu buat kita yang menikmati membaca juga ya. Thank you Bapak Ibu. Selamat malam, selamat istirahat.